Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mr. Louis Hukman selaku Chief Official IOM Indonesia, yang kita hormati bersama, Deputi Penempatan dan Kawasan Asia Afrika Bapak Dr. Hermawan, pejabat Eselon 2 di lingkungan BP2MI, yang sangat saya hormati Bapak Dr. Purwanto, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selaku narasumber yang hadir bersama kita hari ini. Yang terhormat Bapak Supriyanto, SSMA, dosen staf pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, selaku narasumber. Para peserta instruktur OPP baik yang hadir secara langsung di aula gedung BP2MI dan juga tentu yang hadir secara virtual, para kepala UPT BP2MI se-Indonesia yang saya banggakan. Alhamdulillah, di tengah situasi COVID yang juga belum berakhir, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah senantiasa sehat. Dan tentu hari ini adalah hari yang bagi saya sangat bersejarah. Saya bisa bertemu langsung dengan seluruh instruktur orientasi pra penempatan dari berbagai daerah di Indonesia. Ini momentum yang lama sangat saya tunggu. Ya. Tapi saya sudah sampaikan tadi di hadapan Mr. Louis Hukman, kemudian juga para narasumber, saya ingin banyak ngomel dan curhat ya, terkait pelaksanaan OPP. 3 catatan saya kurang optimal, asal-asalan, dan kecenderungan serba formalitas. Mr. Louis Hukman kaget, tapi saya jelaskan, kesalahan itu bukan ada di IOM, kesalahan itu bukan ada di para instruktur, kesalahan itu ada di kami di BP2M. 3 hal catatan saya. Ini juga tidak lepas tentu dari evaluasi yang saya lakukan dan temuan. Sekali lagi mohon dicatat, temuan saat saya sidak ya, di beberapa kantor BP2MI P4 TKI. Kebetulan saat sidak ya, saya datang saat pelaksanaan OPP dilaksanakan. Sehingga kesimpulannya 3 hal tadi. Tidak optimal, asal-asalan, dan cenderung lebih kepada formalisme atau serba formalitas. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan tentu selamat kepada seluruh instruktur OPP yang hadir pada seminar nasional hari ini, karena berdasarkan surat keputusan yang saya tanda tangani, surat keputusan nomor 228 tahun 2022 tentang penetapan instruktur orientasi pra pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia tahun 2022, Bapak Ibu semua tentu dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi instruktur OPP bagi para pekerja migran Indonesia. Orientasi pra pemberangkatan adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri. Dan ini juga menjadi benteng terakhir sebelum para pekerja migran bisa berangkat ke luar negeri. Saya minta kepada Bapak Anas selaku Direktur PPSDM, saya ingin juga menyampaikan kepada banyak pihak bahwa transformasi sedang berjalan di lingkungan BP2MI. Perubahan besar sedang kita lakukan, dan ini konsekuensi dari perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017. Ya, efek domino konsekuensinya. Perubahan satuan organisasi tata kerja itu adalah bagian dari internalisasi BP2M. Kami harus merumuskan berbagai regulasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman dan perubahan di luar yang sangat dinamis, serta problematika yang dihadapi oleh PMI yang sangat kompleks. Juga karena di sisi lain masih ada ego sektoral antara kementerian lembaga yang seolah-olah itu tidak bisa dihilangkan dan menjadi penyakit yang hingga hari ini terawat di masing-masing kementerian lembaga. Ini juga menjadi evaluasi kami, sehingga saya ingin memerintahkan kepada
Direktur PPSDM, lakukan penyesuaian modul dan kurikulum pembelajaran. Kemudian tidak kaku dan tidak tabu untuk menggunakan sarana teknologi dalam melakukan pembelajaran OPP, dan juga pendekatan pola pembelajaran yang lebih kreatif di lapangan. Ini 3 hal ini menjadi penting. Terkait penggunaan sarana teknologi tadi sudah dijawab dan disampaikan oleh Mr. Louis Hukman. Saya ingin menyampaikan kata-kata bijak orang yang menjadi idola saya. Informasi is the tool, teknologi is the key. Ya, ini penting. Jadi apapun informasi, karena sekarang era digitalisasi, era teknologi, ya, maka kadang-kala informasi akan mengalami distorsi. Maka gunakanlah teknologi dan itu menjadi hal yang penting dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan OPP. Khusus untuk para instruktur, Bapak Ibu sekalian adalah pendidik, pelatih, fasilitator sekaligus motivator. 3 catatan yang di awal saya sampaikan tadi, asal-asalan misalnya. Mohon maaf. Saya menemukan sebuah pelaksanaan OPP di satu tempat. Ruangannya hanya kapasitas 20 orang, dipaksakan 40 orang masuk. Mohon maaf dengan segala macam. Pelaksananya tidak memiliki hati. Pesertanya tidak memakai atribut yang kaya. Jadi seolah-olah hanya sekumpulan orang yang dikumpulkan dari kampung dimasukkan ke ruangan. Mohon maaf dengan segala macam. Pakai kaos, kemeja yang berwarna-warni. Jauh dibandingkan dengan pelaksanaan prelim untuk G2G misalnya. Mimpi saya ke depan, mimpi saya terkait perubahan besar yang sedang berjalan, ada perlakuan hormat kita semua, lembaga ini kepada mereka yang sedang calon pekerja migran Indonesia. Bagaimana memberikan perlakuan hormat kepada mereka, sarana prasarana pendukung, syarat juga yang harus disiapkan secara baik oleh BPOM. Sarana pendukung, ruangan-ruangan yang bersih, ruangan-ruangan yang representatif, meja kursi yang layak, pengaturan ruangan bagaimana mereka duduk secara rapi, bagaimana juga mereka memiliki dan menggunakan atribut yang menjadi kebanggaan mereka. Tidak nampak seperti yang saya lihat yang menyedihkan, seolah-olah sekumpulan orang yang direkrut, diambil dari kampung, dibawa ke Jakarta, dikumpulkan ke satu ruangan, kemudian di situ dilakukan orientasi pelaksanaan. Ini harus berubah. Pertanyaan saya sederhana, kontrol PPSDM sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan itu asal-asalan. Kedua, ini menjadi tidak optimal. Jadi kalau tidak optimal, asal-asalan, sekedar formalitas, apa yang kita harapkan terkait kualitas? Kalau prosesnya tidak berkualitas, bagaimana kita berharap PMI yang berkualitas? Ya, ini menjadi omong kosong. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu Pak Instruktur, kemudian juga IOM, OIK. Ini kesalahannya ada di kami, di BP2MI. Ya. Bapak Ibu kan hanya mendapatkan penugasan, sarana pelaksana pendukung kan tanggung jawab kami. Ya. Kemudian instruktur itu sendiri. Udahlah, saya ingin instruktur ke depan adalah mereka dari BP2MI eselon 2 jadi instruktur. Di level UPT, ya, kepala UPT. Kalau staf menjadi instruktur, mohon maaf dengan segala hormat, ya, ini juga kontrol dari Pak Anas seperti apa tidak. Kalau staf menjadi instruktur, apakah kapabel? Apakah memiliki pengetahuan yang cukup? Ini staf di P4 TKI, jauh nih levelnya. Jadi waktu saya sidang, dia sedang memberikan pembekalan. Mental adalah, perilaku adalah, bukan itu. Pak Anas bertanggung jawab, siapkan eselon 2 wajib menjadi instruktur, kepala UPT menjadi instruktur. Tapi kita harus mempersiapkan di second line, ya, lakukan pelatihan yang sangat serius kepada mereka yang nanti kita, ya, siapkan sebagai
para calon instruktur itu di level 2. Siapkan itu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada IOM, KOIKA, selain BP2MI dan juga tentu IOM dan NGO dari perguruan tinggi, praktisi, kementerian lembaga ini harus kita libatkan untuk menjadi instruktur dalam pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan. Waktunya hanya 8 jam. Ini juga beda-beda. Pak Anas menyampaikan 10 jam. Saya menemukan di lapangan keterangan start ada 8 jam. Bagaimana kita mendapatkan calon pekerja migran Indonesia yang memiliki pembekalan yang cukup dan proses OPP dengan waktu yang hanya 8 jam. Ini yang saya sebut tidak optimal. Sekali lagi, jangan berkecil hati Bapak Ibu para instruktur dan juga dari pihak itu. Ini kesalahan kita. Saya bermimpi orientasi prakerjaan minimal 3 hari dilakukan. Makan, minum, nginap disediakan oleh negara, itu tanggung jawab kita. Apa saja yang harus diberikan kepada setiap calon pekerja migran Indonesia? Tentu karena undang-undang baru, mereka yang harus mengikuti OPP adalah mereka yang sudah disebut PMI terampil, profesional, ya. Maka apa yang tidak mereka miliki dalam posisi sebagai PMI terampil dan profesional, itulah yang kemudian pembekalannya mereka peroleh melalui orientasi pra pemberangkatan. Bisa dengan 8 hari, cukup tidak dengan hanya 8 jam, mohon maaf bukan 8, dengan 8. Tentu tidak. Menyedihkan. Saya ingin sampaikan kepada BPSDM, OPP ini jangan dianggap sebagai proyek. Ada anggaran, kita habiskan anggaran itu, yang penting ada pertanggungjawaban pelaksanaan, yang kita tidak berpikir tentang output dan outcome dari pelaksanaan. Ini nanti bagi lembaga negara. Ya, saya kebetulan sebelum di lembaga negara juga aktif di NGO. Bagaimana NGO sangat serius mempertanggungjawabkan setiap program-program. Tidak hanya masalah-masalah administratif, tapi kualitas dari program yang harus dilaksanakan oleh setiap NGO misalnya. Dan ini lembaga negara. Kalau lembaga negara hanya cukup sekedar yang penting pelaksanaan dilakukan, yang penting anggaran habis, yang penting laporan administratif dikerjakan, tidak berpikir output dan outcome, ini keterlaluan menurut saya. Tapi memang problem BP2MI juga tidak lepas dari problem goodwill maupun political will dari kelembagaan lain. Anggarannya kecil, Bapak. Jadi mandat peraturan pemerintah OPP diserahkan pada kita, tapi daya dukung anggaran melalui politik anggaran tidak serius diberikan dan dialokasikan untuk pelaksanaan OPP, sehingga kita hanya mampu 8 jam. Ini perjuangan bersama kita. Mudah-mudahan berkaitan dengan perubahan besar yang sedang kita lakukan, mimpi besar yang ingin kita wujudkan, salah satunya pelaksanaan OPP agar benar-benar optimal, agar benar-benar tidak dinilai asal-asalan, agar benar-benar berkualitas untuk menghasilkan PMI yang berkualitas, tidak sekedar dipandang sebagai proyek, ya. Maka penambahan anggaran ini menjadi penting, menjadi perjuangan bersama kita agar mimpi melaksanakan OPP minimal selama 3 hari itu bisa kita wujud nyatakan. Apa yang kita inginkan dari setiap pelaksanaan OPP? Tentu hal yang tidak terkait langsung dengan kompetensi yang mereka miliki. Saya menginginkan pembekalan terkait kemantapan ideologi. Ini penting. Kemudian juga bagaimana nasionalisme dan cinta tanah air yang kuat itu dimiliki oleh para PMI kita. Ingat, dalam kasus PMI, 2 PMI itu menjadi bomber terorisme di tanah air kita. Ini penting jadi catatan kita. Ketiga, bagaimana solidaritas dan semangat ya untuk saling membantu menolong sesama PMI di luar. Ya, itu juga terawat dengan baik. Sehingga ini yang dirumuskan dalam modul dan kurikulum ya, pembelajaran nanti. Kemudian kita berharap mereka terhindar dari pengaruh budaya yang buruk di negara di mana mereka bekerja, tapi juga sekaligus bisa belajar tentang budaya masyarakat yang baik. Juga tentu teknologi. Kemudian mereka jauh dari potensi ya, pengaruh paham radikalisme, terorisme, dan
kejahatan transnasional. Ini yang kita butuhkan. Bagaimana juga ada pelatihan literasi keuangan yang mengedukasi setiap TNI mampu menggunakan uang penghasilan mereka selama mereka bekerja dengan baik. Kemudian mereka bisa mampu menjaga sikap dan perilaku sebagai jati diri bangsa atau orang Indonesia yang memiliki sopan santun dan attitude yang baik selama bekerja di luar negeri. Hal-hal inilah yang mungkin perlu memaksa kita untuk memodifikasi, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan terkait modul dan kurikulum, penggunaan sarana teknologi dan pendekatan pola pembelajaran yang lebih kreatif. Tadi disinggung oleh Mr. Louis Hoffman bahwa kita tidak sedang menghadapi agenda besar bagaimana mempersiapkan para calon pekerja migran kita yang suatu saat Indonesia bisa dinilai oleh negara-negara penempatan sebagai negara yang mampu menyiapkan tenaga kerja yang tidak hanya profesional, memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan sesuai sektor pekerjaan yang mereka miliki. Tapi sebetulnya saya menginginkan mereka yang sudah kembali dari luar negeri bekerja itu tidak kembali lagi, tapi mampu memiliki uang yang cukup yang ketika tiba di tanah air digunakan sebagai modal ekonomi mereka untuk menjawab tuntutan masa depan mereka dan generasi mereka. Ini yang kita harapkan. Benar yang disampaikan oleh Mr. Louis Hoffman, ada 9 juta pekerja migran Indonesia yang dirilis oleh World Bank, dan yang tercatat dalam Cisco yang kita miliki hanya 4,4 juta, itu artinya ada 4,6 juta pekerja migran yang berangkat secara tidak resmi. Saya berani mengatakan negara ini sedang dalam keadaan darurat penempatan ilegal. Yang penempatan ilegal ini dikendalikan oleh sindikat dan mafia penempatan ilegal yang sialnya, saya tidak menggunakan kata sayangnya, sialnya dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara. Ini kejahatan kemanusiaan yang harus kita akhiri. Nah, ini negara yang besar ini, negara yang memiliki aparatus, negara yang aparatusnya digaji oleh uang rakyat, menikmati fasilitas yang dibelanjakan dari uang rakyat, tidak memiliki keberpihakan dan bahkan melakukan pembiaran. Bahkan lebih sialnya ada oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan dan mungkin juga di BP2MI yang menistakan dan menghinakan dirinya dan atribut-atribut yang menempel pada dirinya menjadi bagian dari antek-antek sindikat penempatan ilegal itu sendiri. Ini naif menurut saya. Naifnya di mana? Udah makan uang rakyat, udah mendapatkan fasilitas sampai dia pensiun dari uang rakyat, kok keberpihakannya bukan pada TNI tapi kepada para penjahat kan? Naifnya di sini. Mohon maaf, saya harus selalu terbuka untuk menyampaikan ini untuk lahirnya kesadaran ideologis bahwa ini masalah yang sangat serius, kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa kita tolerir. Upaya perubahan besar yang sudah kita lakukan adalah pertama, tadi disinggung bahwa mandat penanganan pekerja migran Indonesia itu kan bukan hanya di tangan BP2MI, bukan hanya menjadi tanggung jawab pusat. Undang-Undang 18 2017 pasal 40 memandatkan 9 kewenangan kepada pemerintah provinsi. Pasal 41 memandatkan 11 kewenangan kepada pemerintah kabupaten kota. Pasal 42 memandatkan 5 kewenangan kepada pemerintah desa. Pertanyaannya, apakah itu sudah dilaksanakan secara konsisten? Saya berani mengatakan belum. Padahal undang-undangnya sudah 5 tahun lalu, 2017. Cara menguji apakah pihak-pihak yang menerima mandat undang-undang tersebut sudah serius, konsisten melaksanakan mandat tersebut gampang. Kita lihat aja buku APBD ini. Apakah alokasi anggaran pelatihan untuk CPNI yang menjadi kewajiban dan mandatori undang-undang sudah benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah? Tahun 2021 saya ingat Jawa Timur satu-satunya provinsi dari 34. Anggarannya 7,9 miliar. 2022 hilang lagi. Bagaimana dengan provinsi yang lain? Bagaimana dengan 514 kabupaten kota? Padahal PNI tersebut adalah warga masyarakat dari daerah-daerah tersebut. Padahal setiap pemilu, setiap pilkada, pesta demokrasi 5 tahunan, isu PNI menjadi isu yang paling seksi, dikapitalisasi oleh setiap calon anggota DPR
DPRD maupun calon kepala daerah. Tapi kok nggak berbanding lurus dengan kebijakan politik anggaran atau politik perlindungan dari setiap pemerintah daerah misalnya. Ini menjadikan. Tadi disinggung tentang pelaksanaan pasal 30. Pasal 30 Undang-Undang 18/2017 menurut saya ini keren. Ini cermin keberpihakan ideologis negara. Bunyinya saya hafal di luar kepala. Pasal 30 ayat 1. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Saya cari penjelasannya. Apa yang dimaksud pekerja migran? Siapa mereka? Sektor apa saja pekerjaannya? Dan mereka yang ditempatkan di negara mana? Tidak ada penjelasan. Di pasal penjelasan hanya dikatakan sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, interpretasi BP2MI saya berarti yang disebut PMI atau pekerja migran Indonesia yang tidak dapat dibebani biaya penempatan adalah mereka yang setiap tahun berangkat ke luar negeri sebanyak 277.000 orang. Ya. Jadi ke negara apapun, sektor pekerjaan apapun. Undang-undangnya keren. Kalau yang dimaksud pembebasan biaya penempatan itu adalah biaya untuk mengurus paspor, visa, tiket, biaya pelatihan, ya, pengurusan dokumen lainnya, kita hitung rata-rata katakan 30 juta per PMI. Uangnya dari mana untuk membebaskan biaya itu? Ketika kita buat Perban 09 ya, 2020 itu pun kita perkecil untuk 10 sektor jabatan yang rentan eksploitasi. Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara penempatan menerima aturan yang dibuat oleh dalam negeri kita? Ini problem yang sangat serius. Maka sederhananya bagi saya, kalau negara ini serius, konsisten terhadap pelaksanaan pasal 30 ayat 1, tidak hanya naratif atau narasi dalam undang-undang yang dikonstruksikan di pasal 30 ayat 1, tapi uangnya juga disediakan. Itu dalam logika saya. Berapa? Kalau 30 juta per orang, negara menyiapkan uang untuk 277.000 pekerja yang setiap tahunnya berangkat. 277.000 dikali 30 juta, hanya 8,1 triliun. Saya mengatakan kepada teman-teman saya di parlemen, kalau negara menyiapkan sebagai bentuk konsistensi terhadap pelaksanaan pasal 30, siapkan 8,1 triliun, bagi uang itu 30 juta untuk setiap para pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri, dan itu investasi kecil negara dibandingkan apa yang dikembalikan oleh PMI setiap tahun pada negara, yaitu 159,6 triliun. Tapi logika kita kan belum tentu nyambung dengan logika pihak yang di luar sana. Kecil sebetulnya, 8,1 triliun negara menyiapkan itu. Maka setiap PMI nggak perlu lagi menjual harta milik keluarga, tidak perlu lagi pinjam ke rentenir hanya untuk membiayai semua kebutuhan-kebutuhan pembiayaan sebelum mereka bekerja, atau yang disebut biaya penempatan. Logis lah ini. 8,1 triliun dikembalikan oleh PMI tiap tahun dalam bentuk sumbangan devisa 159,6 triliun. Kan sumbangan PMI ini 159,6 triliun. Sumbangan devisa terbesar kedua pada negara ini. Sumbangan devisa terbesar pertama adalah sektor migas. Itu pengetahuan kita waktu kita masih sekolah di SMP, Pak. Sumbangan devisa terbesar ketiga adalah sektor pariwisata. Saya guyon sama Menteri Pariwisata. Mas, mau jungkir balik apapun sektor pariwisata, lo hanya nyumbang devisa urutan ketiga, penyumbang devisa terbesar kedua itu kita, pekerja migran Indonesia. Sehingga di majalah Tempo kemarin, Tempo bagus membuat judulnya wawancara saya, negara berhutang besar kepada para pekerja migran Indonesia. Jadi negara ini memiliki hutang besar kepada para pekerja migran Indonesia. Saya tentu menjadi bagian kecil dari negara ini yang ingin membayar hutang kepada pekerja migran Indonesia selama saya memimpin BP2MI. Pak Jumhur dulu telah membayar hutang negara itu kepada PMI, mengambil bagian kecil. Pak Nusron Wahid mungkin setelah saya nanti tidak lagi menjadi kepala badan yang baru wajib membayar hutang itu kepada para pekerja migran dan juga para staf.
di lingkungan ini. Ayo kita bayar utang. Dengan apa? Tentu dengan pertama yang lebih penting dan sangat penting adalah merubah mindset kita. Stoplah menjadi pihak yang bermental penguasa. Kita ini sesungguhnya pelayan rakyat. Kita ini digaji dari pajak mereka. Kita ini menikmati fasilitas mobil dinas, rumah dinas, dan gedung ini yang disumbangkan oleh pajak rakyat. Demi Allah, bukan dari nenek moyang kita. Ini tinggal kembali kepada kita. Kita ini tahu diri atau enggak, itu aja. Keren kan, setiap pagi yang disebut aparatur negara itu, tetangga tahulah pakai seragam keluar, tetangga bercerita lah, kok hebat kerja di kantor, atribut-atribut tanda-tanda anehnya nempel lah di baju-baju. Keren lah. Terus kebanggaan itu dari siapa datangnya kalau bukan dari rakyat? Maka apa yang kita lakukan adalah merubah mindset bahwa kita adalah pelayan, kita adalah pemimpin, dan saya lebih, ya karena saya backgroundnya politisi, saya lebih nyaman menyebut saya ini budak, saya ini babu tadi. Kepada mereka lah kita bekerja. Itu yang lebih penting. Dan mereka itu adalah raja yang harus kita berikan pelayanan sebaik-baiknya. Berbagai regulasi dan kebijakan sudah kita lakukan sebagai bagian dari perubahan besar yang sudah kita kerjakan. Bagaimana memberikan perlakuan hormat kepada para pekerja migran Indonesia. Saya bermimpi, para narasumber, kalau kita ingin melepas setiap PMI berangkat, itu seperti Indonesia dan negara melepas duta-duta kontingen Olimpiade. Mereka dilepas oleh negara dengan penuh hormat. Mereka diberikan atribut-atribut kehormatan oleh negara, didoakan oleh publik Indonesia, ya, diantar sampai bandara. Itu yang dilakukan BP2MI khusus untuk pendekatan G20. Setiap acara kegiatannya diglorifikasi. Ayo jujur, OPP diglorifikasinya seolah-olah dikumpulin dalam satu tempat. Di sana katanya ada pembelajaran. Kecenderungannya seolah diam-diam aja, nggak tahu yang berkumpul di sana siapa. Kalau G2G udah dimulai diglorifikasi, kita mainkan teknologi, kita mainkan semua platform media, kita berikan atribut-atribut kehormatan pada mereka. Rakyat dan publik harus tahu bahwa mereka yang menjalani OPP bukan sekumpulan orang yang dikumpulkan oleh para calon, oleh para sindikat, ditampung dalam sebuah tempat penampungan, kemudian diarahkan untuk mereka bagaimana segera terbang ke luar. Bukan. Mereka orang-orang yang bekerja secara resmi, mengikuti pelatihan, memiliki kompetensi, keahlian dan keterampilan, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang memiliki dokumen-dokumen resmi negara. Maka layak negara memberikan perlakuan hormat dan mengglorifikasi setiap acara-acara, termasuk orientasi pemberangkatan. Tugas apa? Lakukan perubahan besar. Ya. Tampilkan siapa yang sedang di sana, layak untuk ditampilkan. Siapa yang sedang mengikuti OPP. Mereka orang-orang sebagai kebanggaan keluarga dan orang-orang satu kampung halamannya, dan bahkan negara ini. Mereka pejuang devisa, mereka pahlawan bagi keluarga. Mereka yang memberikan kontribusi yang tidak sangat kecil bagi negara. Sampaikan itu kepada publik, lakukan perubahan besar yang saya sampaikan tadi. Perlakuan hormat itu kita membangun loan sekarang. Loan tidak hanya untuk orang-orang penting di negara ini, para pejabat, menteri, anggota DPR RI, kepala daerah, dan bahkan bisnismen. Sekarang sederajat PMI punya loan khusus yang mewahnya tidak kalah dengan loan Garuda yang dinikmati oleh orang-orang penting di negara ini. Kita sekarang punya jalur fast track, jalur khusus untuk pekerja migran di bandara saat akan berangkat, melakukan pemeriksaan dokumen di imigrasi atau saat tiba di tanah air. Padahal fast track hanya dinikmati oleh ofisial diplomat dengan paspor khusus warna hitam atau warna biru tua. Para pejabat negara, orang-orang kedutaan besar, orang-orang penting di Republik ini, PMI sederajat hari ini punya fast track. Mereka akan berangkat, tiba di tanah air, masuk pemeriksaan imigrasi, tidak boleh disangkut dengan penumpang umum. Insya Allah pengembangan untuk loan dan fast track akan dikembangkan di 4 bandara lainnya, termasuk Kuala Namu, Medan, kemudian Juanda, Surabaya, dan Pasar Baru dan Semarang. Mohon doa restu dari semua pihak. Sebelum mereka berangkat, mereka mengantongi kredensial. Ini informasi untuk para instruktur. Kredensial ini
sejak Republik ini berdiri itu hanya dimiliki oleh para duta besar. Kredensial itu surat kepercayaan negara. Duta besar dilantik oleh presiden, diberikan oleh pemerintah Indonesia kredensial, dan kredensial itu ketika duta besar tiba di negara penempatan dia menyerahkan itu kepada pemerintah setempat. Sekarang TNI memiliki kredensial ditandatangani oleh Kepala BP2MI atas nama negara dan pemerintah Indonesia. Suratnya beramplop dan kertasnya merah. Ada logo merah putih, bendera, dan Garuda Pancasila. Ada 3 bahasa, Inggris, Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa sesuai penempatan di negara mana. Apa Korea, Jepang, atau Timur Tengah. Surat itu menyatakan, dengan ini kami sampaikan atas nama pemerintah Indonesia ya, terkait warga negara kami yang baik. Si PMI dinyatakan oleh negara sebagai warga negara yang baik. Dan di situ juga kami minta agar diberikan perlakuan yang baik dan diberikan hak-haknya sesuai undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Apa ikhtiar dan kredensial ini? Mungkin majikan-majikan setiap PMI di negara mereka bekerja bukan orang penting di negara ini, bukan orang terhormat. Asal kenegaraan tidak mungkin juga mungkin, ya tidak pernah diundang oleh pemerintah. Tapi ketika dia menerima surat itu, dia terhormat, merasa bangga, merasa tersanjung oleh pemerintah kita, dan dia respect pada Indonesia, respect pada negara, respect si majikan itulah yang kita harapkan, respect kepada para pekerja migran kita. Ini upaya perlakuan hormat negara kepada setiap pekerja migran Indonesia. Kepada IOM secara khusus, karena tadi disinggung tentang pembebasan biaya penempatan, ya, ini akan ada evaluasi untuk Taiwan karena Perban 09 2020 telah mampu menekan Taiwan atas 2. Kemarin rapat terakhir di mana kita ya? Hotel mana ada? Bidakara, ada dari KSP, ada dari Naker. Ini lain, nggak apa-apa mereka dengar. BP2MI berjuang sendiri untuk menekan Taiwan, melakukan 2 hal. Pertama, kenaikan gaji yang sudah 5 tahun tidak pernah naik untuk sektor informal dari 17.000 NT menjadi 20.000 NT. Kalau begitu 3.000 NT per bulan dikali 3 tahun itu besarannya 54 juta. Kedua, Taiwan akhirnya mau mengeluarkan dalam surat pernyataan biaya penempatan, yaitu item tentang fee agency sebesar 60.000 NT atau 32 juta. Out, keluar. Dan itu diperjuangkan oleh BP2MI. Gak ada saya katakan di depan Naker dan KSP. Potong leher saya, itu kata-kata saya waktu itu. Potong leher saya kalau bukan karena BP2MI, Taiwan mau menaikkan gaji dan juga mengeluarkan kewajiban bagi setiap pekerja di agensi 60.000 NT atau 32 juta. Jadi untung banyak lah PRI-nya. Jadi kalau pembebasan biaya penempatan akhirnya sesuai kesepakatan belum bisa diberlakukan di Taiwan, TNI masih tetap untung banyak karena tidak lagi dibebani 32 juta di agensi dan mengalami kenaikan gaji 54 juta. Selamat untuk para pekerja Indonesia sektor informal Taiwan. Untung banyak. Saya guyon sama teman-teman. Yang harusnya melakukan ini kan teman-teman nakal, bukan BP2MI. Bukankah perjanjian antar negara itu headnya adalah Kementerian Indonesia dan Kementerian di sana. Kita shocking Taiwan dengan apa? Kita shocking Taiwan dengan pembebasan biaya penempatan. Lo makan tuh, lo terima tuh aturan kita. Saya katakan kalau Anda nggak terima, Anda bisa dipaksa. Kenapa Anda juga memaksa kami, pekerja migran? Jadi Anda Pak, dalam formulir pernyataan biaya itu dicantumkan item fee agency. Belum berangkat ke Taiwan, baru mengurus visa di Tepok, sudah ada item TNI wajib menandatangani untuk membayar fee agency 60.000 NT. Ini kan nggak sopan menurut saya. Orang kita belum kerja. Kalau jasa dalam tanggalan saya, ilustrasinya gini. Kalau saya sakit, saya datang ke dokter, butuh pelayanan dokter. Dokter memberikan pelayanan, itu jasa. Maka saya membayar dokter. Tapi kalau saya nggak sakit, saya nggak butuh dokter. Untuk apa saya bayar? Itu ilustrasi fee agency. Tapi alhamdulillah, ya Taiwan akhirnya mengambil langkah mundur untuk mengeluarkan kewajiban PMI fee agency
tahun tidak pernah naik dan dialami oleh pekerja kita. Kepada seluruh jajaran BP2MI dan staf, begitu dong kalau mau berjuang. Saya katakan kita ini bangsa besar yang setiap aparatusnya tidak boleh memiliki mental inlander di hadapan negara lain. Masa mau jadi mental inlander, masa mau jadi antek dari paksaan atas nama undang-undang peraturan negara lain yang dipaksakan. Begitu juga dengan Malaysia dalam kasus 149 yang tertunda di NTB. Di framing BP2MI menunda, di frame menggagalkan keberangkatan. No. Bagaimana bisa saya katakan hanya dalam waktu 4 hari kami menerima informasi ada PRI yang harus berangkat ke Malaysia dan pesawatnya sudah dicharter oleh pengusaha. Kami tidak akan tunduk pada pengusaha. Kalau ingin aman sih, kalau ingin cari duit, ya berdamai-damailah dengan pengusaha, mungkin itu maksudnya. Enggak, saya katakan. Kalau Anda rugi karena charter pesawat bukan kesalahan kami, tapi tugas kami memverifikasi dokumen sudah lengkap atau tidak. Tugas kami melaksanakan OPP dilaksanakan dengan baik atau tidak. Persoalan Anda sudah charter pesawat, nggak ada